Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Tabe. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahyuni atau yang akrab disapa Yuyun dari Universitas Negeri Makassar. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat-Nya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan pada kesempatan kali ini. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan pidato mengenai jiwa kebangsaan Indonesia. Globalisasi yang terjadi pada saat ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif bagi remaja Indonesia. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini bukanlah globalisasi, melainkan jiwa kebangsaan remaja Indonesia untuk menghadapi globalisasi pada saat ini. Jiwa kebangsaan sebenarnya mudah dalam penerapan. Untuk jiwa kebangsaan ini tidak perlu jauh-jauh dalam penerapannya, seperti yang terjadi pada 1 Oktober kemarin, yaitu memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwa Hari Kesaktian Pancasila merupakan salah satu hari bersejarah dalam kebangsaan Indonesia. Dan perlu kita ingat juga bahwa banyak sekali pertumpahan darah pada kesaktian Pancasila ini. Sesuai yang kita ketahui pada hari Kesaktian Pancasila ini sebelumnya juga terjadi G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Kita selaku generasi yang menempati Indonesia dalam keadaan damai harus dapat memahami nilai-nilai para pejuang yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, baik sesudah maupun sebelum kemerdekaan Indonesia. Lalu, apa bentuk partisipasi kita yang hanya menempati Indonesia ini dalam keadaan aman tanpa adanya penjajahan seperti pada masa-masa terdahulu yang dimana adanya Belanda maupun Jepang dan pengkhianatan? Ada banyak bentuk atau cara kita dalam berpartisipasi dalam wujud kemerdekaan Indonesia yang telah merdeka pada saat ini. Apa contohnya? Yaitu kenanglah jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sedari dulu. Tidak sulit untuk mengenang jasa pahlawan, cukup memahami saja kronologis terjadinya peperangan, proklamasi, dan para pahlawan yang telah memperjuangkan itu sendiri. Bukankah itu termasuk salah satu cara untuk memiliki sifat kebangsaan dan jiwa kebangsaan? Dari segala cara yang dapat kita lakukan, apa salahnya untuk menerapkan salah satu caranya dalam kehidupan sehari-hari kita? Agar menonjolkan sifat jiwa kebangsaan Indonesia serta jiwa kebangsaan pada remaja yang di Indonesia, yang mana menjadi salah satu contoh terbaik untuk generasi penerus bangsa, serta menjadi pengakuan bagi negara luar akan hebatnya masyarakat dan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh seluruh pahlawan di Indonesia pada kala itu. Mungkin sampai di situ saja pidato saya pada kesempatan kali ini mengenai jiwa kebangsaan remaja Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nabila Dwi Evanjeli, mahasiswa dari Universitas Jambi. Di sini saya sebagai mahasiswa inbound pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Jember. Yang terhormat Ibu Hani Rasmi Eskep MKep selaku dosen pembimbing lapangan kegiatan modul Nusantara pertukaran mahasiswa merdeka. Yang terhormat Mbak Fira Safitri selaku mentor kegiatan modul Nusantara, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Teman-temanku yang berbahagia, di sini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan Aku Bangga Menjadi Bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau. Indonesia negara yang begitu kaya akan budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, tersimpan keberagaman budaya yang berbeda-beda. Di setiap daerah atau suku memiliki budaya khas dengan daerahnya masing-masing. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, kita diwajibkan untuk menghafal budaya-budaya pada setiap provinsi. Mulai dari lagu daerah, tarian adat, pakaian adat, rumah adat, bahasa, senjata tradisional, dan upacara adat. Untuk apa kita melakukannya? Tujuannya hanya satu, yaitu untuk membuat kita mengenal dari semua budaya Indonesia. Selain dari budaya daerah kita masing-masing. Karena dari mengenal kita
bisa tahu budaya yang ada di Indonesia. Dan dari sinilah bisa muncul rasa cinta kepada budaya yang ada di Indonesia. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum kita mencintai tanah air kita harus lebih dahulu mengenal budaya tersebut. Indonesia adalah tanah kelahiranku. Aku hidup, tumbuh, dan dibesarkan di tanah airku Indonesia. Aku bangga menjadi rakyat Indonesia karena dari sebuah negara yang kaya raya, yang memiliki total penduduk ratusan juta lebih, dengan keragaman bangsa Indonesia dan budaya, tetapi menjunjung tinggi nilai kesatuan dan keberagaman. Seperti yang tercantum di dalam semboyan kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya semboyan ini selalu tertanam di dalam hati saya sebagai anak Indonesia, dan saya bangga dengan semboyan ini karena walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan pedoman hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila, yang menjadi pedoman hidup dalam kesehari-hari, yang terdapat pada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia dengan cara mengembangkan dan mempelajari budaya agar budaya Indonesia tidak hilang dan dapat dikenali oleh anak cucu kita nantinya. Kita sebagai generasi muda adalah harapan masa depan bangsa, calon pemimpin masa depan. Oleh karena itu, di pundak generasi inilah nasib suatu bangsa dipertaruhkan. Suatu bangsa apabila generasi mudanya memiliki kualitas yang unggul dan semangat kuat untuk memajukan budaya daerah yang didasari dengan keimanan dan akhlak mulia, maka bangsa itu akan besar. Ayo kobarkan semangat dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Salsabila Oktaviani. Saya merupakan salah satu mahasiswa pertukaran mahasiswa Merdeka Universitas Jember. Yang saya hormati Nurse Hani Rasmi Escape MKes selaku dosen pembimbing lapangan. Yang saya hormati Kak Fira Sapitri selaku mentor, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang telah memberikan nafas dan kehidupan hingga saat ini, dan karena Tuhan Yang Maha Esa jugalah kita masih dapat berkumpul di tempat yang kita cintai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato mengenai cinta tanah air. Mencintai tanah air merupakan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara, karena mencintai tanah air adalah bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang rela gugur untuk meraih kemerdekaan. Jasa-jasa mereka sudah tidak terhitung lagi, bahkan mereka rela tewas di medan pertempuran saat mengusir para penjajah. Karena itulah kita sebagai warga negara yang baik harus mencintai tanah air, terus menjaga dan memperjuangkannya untuk tetap eksis di permukaan bumi. Nah, adapun bagaimana cara untuk kita mencintai tanah air? Salah satu caranya dengan mencintai produk buatan sendiri. Karena itu, tanpa kita sadari, kita telah membantu para pelaku usaha di negeri kita sendiri. Akan tetapi, banyak hal, bukan hanya itu, masih banyak lagi cara untuk mencintai, mengekspresikan kecintaan kita kepada bangsa dan negara. Seperti halnya dengan cara menjaga lingkungan dan sumber daya alam, merupakan bagian dari bentuk ekspresi cinta terhadap bangsa yang didirikan dengan pengorbanan yang sangat ini. Atau menjadi warga negara yang taat terhadap peraturan, hal itu pun merupakan salah satu bentuk kecintaan kita kepada bangsa. Nah, sekian banyak contoh kecintaan kita kepada negeri di atas, diharapkan menjadi bentuk rasa terima kasih kita kepada para pahlawan yang memiliki jasa atas kemerdekaan kita. Kita ini sekarang hanya menikmati kemerdekaan ini tanpa mengetahui bagaimana sulitnya memperjuangkan di medan perang. Karena itulah kita harus menjadi warga negara yang baik dan mencintai bangsa sendiri. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuranisa. Saya berasal dari Universitas Negeri Makassar dan saya merupakan salah satu mahasiswa PMM 2 Inbound Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, izinkanlah saya menyampaikan sepatah dua kata pidato yang bertemakan kebangsaan. Tepat 77 tahun yang lalu, Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara merdeka, yang dimana merdeka dari segala penjajahan, baik secara fisik, mental, kolonialisme yang telah beratus tahun bangsa ini alami. Perjuangan meraih kemerdekaan sangat berat dan harus bertaruh jiwa dan raga. Para pahlawan, baik yang berjuang secara lokal, kedaerahan maupun di era nasional, telah rela berkorban nyawa demi tegaknya bumi pertiwi ini. Mulai dari senjata sederhana seperti bambu runcing sampai senjata modern, mereka dengan gagah perkasa melawan kejamnya penjajah. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, apakah setelah pidato kemerdekaan 77 tahun yang lalu kita sepenuhnya telah merdeka? Oh, tentu tidak. Emang secara fisik kita sudah merdeka dan diakui sebagai sebuah negara berdaulat. Namun ada hal lain yang wajib kita pahami, bahwa penjajahan sekarang lebih mengarah kepada mental kita itu sendiri. Yang dimana globalisasi membuat segala hal cepat berubah dan tak disangka. Hal ini mengancam kedaulatan negara kita, yang dimana kita terancam bukan dengan perang senjata, tetapi oleh perang ide, gagasan, dan produk itu sendiri. Beberapa waktu lalu, kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilu secara serentak dan langsung. Namun, pemilu seolah menjadi perang antar kubu pendukung pasangan calon, yang dimana adanya berita hoaks, hujatan, dan kebencian merajalela di media sosial, sehingga merusakkan tatanan persatuan dan kebangsaan. Pertemanan yang tadinya damai kini menjadi hancur karena berbeda pilihan. Kebencian mendalam seolah menjadi senjata dalam rangka merusak negara ini dalam kedamaian. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, dulu Soekarno-Hatta berpesan, perjuangan kami lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuangan kamu lebih sulit karena melawan bangsa kamu itu sendiri. Terbukti hal ini benar adanya. Kini bibit perpecahan terlihat dari beberapa sudut pandang kehidupan, terlebih media sosial yang tidak terkendali. Akan tetapi, kita sebagai bangsa telah terbukti tidak akan melampaui batas dalam hal perpecahan. Perbedaan tidak akan menghancurkan bangsa ini, justru akan menguatkan. Kesadaran sejarah yang membuat negara ini tidak akan pernah melampaui batas dan hancur. Semangat jiwa patriot dan tidak akan semangat jiwa patriot. Kesadaran sejarah yang membuat negara ini tidak akan melampaui batas dan hancur. Semangat jiwa patriot dan akan terus tertanam dalam segala raga penduduk Indonesia. Teman-teman yang saya banggakan dan saya cintai, mari kita lupakan dan kubur kebencian yang masih tersisa dalam diri kita. Saatnya kita kembali dengan merajut asa membangun negeri ini dengan karya-karya terbaik kita. Dengan ini, negara kita akan tetap berdiri kokoh dan disegani oleh dunia. Mari kita menjalin kembali persaudaraan yang putus oleh karena perbedaan pilihan dan perbedaan atas segala sesuatunya. Bangsa ini tidak akan kuat jika tercerai-berai pada peringatan hari ulang tahun ke-70
77 tahun Republik Indonesia ini, marilah kita curahkan hati dan pikiran dengan niat untuk memberikan terbaik bagi Indonesia. Indonesia menanti karya-karya terbaik hasil manusia-manusia terbaiknya. Demikianlah sepatah kata pidato yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Yosa Putra Mardika. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi. Saya mengikuti kegiatan program Pertukaran Mahasiswa Merdeka di Universitas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-temanku yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan pidato yang bertemakan Aku Bangsa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang mempunyai ribuan pulau. Indonesia negara yang begitu kaya akan budaya, suku, ras, bahasa, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, tersimpan keragaman budaya yang berbeda-beda. Di setiap daerah atau suku memiliki budaya yang khas dengan gaya sendiri. Ketika duduk di bangku sekolah dasar, kita diwajibkan untuk menghafal budaya-budaya pada setiap provinsi, mulai dari lagu daerah, tarian adat, pakaian adat, rumah adat, bahasa, dan tradisional, dan upacara adat. Untuk apa? Tentu saja tujuannya untuk membuat kita mengenal semua budaya Indonesia. Karena dari mengenal kita bisa tahu budaya yang ada di Indonesia, dan dari sinilah kita akan muncul rasa cinta kepada tanah air. Seperti pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum untuk mencintai tanah air, kita mengenal terlebih dahulu Indonesia merupakan tanah air. Oleh karena itu, kita sebagai anak muda harus menjaga dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia dengan cara mengembangkan dan mempelajari budaya agar budaya Indonesia tidak hilang dan dapat dikenali oleh anak dan cucu kita nanti. Karena sebagai generasi muda, kita merupakan harapan masa depan bangsa, serta bisa menjadi pemimpin masa depan. Oleh karena itu, di pundak generasi muda, lalu nasib satu bangsa dipertaruhkan. Suatu bangsa apabila generasi didasari dengan keimanan dan kemuliaan, maka bangsa itu akan besar. Ayo kobarkan semangat dalam menjaga melestarikan budaya Indonesia. Mungkin demikian pidato dari saya, semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.